Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Tanggapan Publik, tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, selebrasi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tiap tahun digelar pada tanggal 17 yang siogianya menjadi momentum sakral dan juga bersejarah bagi kita semua untuk dapat kembali merefleksikan diri serta menghargai setiap juang dari para pejuang kita yang dapat berhasil mempertahankan NKRI dari kejamnya penjajahan pada periode silam. Sehingga sudah sepantasnya pemirsa saat ini kita melanjutkan langkah perjuangan untuk membangun Indonesia agar menjadi Indonesia yang bermartabat di kancah internasional melalui kegiatan dan pandangan-pandangan positif untuk saling berkolaborasi dan bersinergi satu sama lain, bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia sehingga julukan macan Asia hingga terdengar kembali di telinga kita. Lantas pemirsa, sebelum kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, seperti apa semangat baru yang harus kita implementasikan dan kontemplasi apa yang sedang Anda renungkan untuk menyambut hari ulang tahun tersebut? Tentunya bersama saya dan juga narasumber yang telah hadir untuk pembahasan tema menariknya yakni semangat baru sambut HUT RI pemirsa. Dan untuk itu pemirsa, kami membuka telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Siapa tahu Anda memiliki pertanyaan dan juga sumber referensi yang sama dengan kita, silahkan hubungi kami, kita akan langsung mewadahi Anda untuk bertanya kepada narasumber yang telah hadir bersama saya. Yang pertama pemirsa, saya akan perkenalkan ke hadapan Anda langsung, beliau adalah yang terhormat Dr. Andes Edi Sofian MAP, selaku Sekretaris Umum Dewan Harian Daerah 45. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Salam kebangsaan kita, merdeka. Merdeka, insya Allah Kamis nanti 17 Agustus 2023. Dan yang kedua pemirsa yang akan memberikan pandangan-pandangan positif juga terkait tema kita, beliau adalah seorang akademisi yakni Bapak Dhani Sintara. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Pancasila. wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, sekali lagi saya ingatkan dan juga kepada pemirsa untuk bergabung dengan kami di telepon interaktif kami di 0811 6100 386 dengan tema menariknya semangat baru sambut HUT RI. Nah Pak, kita menjelang beberapa hari lagi untuk menyambut HUT RI ke-78, siogianya kita akan kembali lagi melihat kontemplasi apa yang menjadi renungan bagi kita agar kegiatan-kegiatan positif pada perayaannya nanti itu bisa menjadi aktualisasi diri kita. Dari Anda melihatnya seperti apa semangat baru yang harus kita perjuangkan? Baik, terima kasih ya Bung Azril. Kita satu pekan lagi ya akan menyelenggarakan detik-detik proklamasi HUT kemerdekaan yang ke-78. Tentunya dari sisi usia, ini sebuah bangsa yang sudah semakin matang, semakin besar ya, dan insya Allah akan semakin maju dan semakin jaya. Mari kita melihat ke belakang bahwa sesungguhnya bangsa ini merdeka sebenarnya modal utamanya semangat. Tanpa semangat, bagaimana para pejuang-pejuang dulu dengan segala keterbatasan tenaga, keterbatasan peralatan persenjataan, keterbatasan karena tingkat pendidikan yang masih rendah pada saat itu, tapi dengan semangat yang kuat untuk bangkit dari penjajah, semangat yang kuat untuk bersatu, ya, itulah sesuatu yang harus kita jadikan sebuah renungan, sebuah modal yang menjadi kekuatan yang tidak boleh hilang bagi generasi-generasi bangsa. Tanpa semangat, rasanya bangsa ini tidak akan bisa merdeka pada saat itu. Bagaimana bayangkan kita semua, bangsa ini yang sebelum pada saat itu belum merdeka, dengan berbagai ragam etnik, berbagai ragam agama dan budaya, ya, yang mungkin bangsa lain pun belum tentu bisa menyatukan itu. Pasti. Tetapi bisa bersatu ya, dengan bangsa yang sudah tertindas ratusan tahun dijajah, itu bisa bersatu untuk Indonesia merdeka. Itu karena semangat. Semangat itulah yang sebenarnya harus dipupuk, yang harus dilakukan oleh para generasi sekarang. Karena tantangan hari ini dan ke depan itu berbeda dengan masa lalu, tetapi perbedaan itu tidaklah menjadi pemisah seolah-olah dulu kan tantangan tidak begitu, semangatnya perlu. Sekarang enggak, semangat belajar, semangat meningkatkan pengetahuan, semangat kita tetap bergotong royong, semangat kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Saya kira itu yang paling penting. Jadi semangat itu adalah modal fundamental yang sangat utama
untuk bisa kita mencapai sesuatu yang akan kita inginkan yang lebih baik ke depan. Jadi semangat tuh harus menjadi kekuatan yang fundamental bagi semua bangsa kita. Baik, kalau tadi Anda mengatakan bahwa tidak boleh hilang semangat itu dalam gelora jiwa kita Iya. ini, apakah sudah ada rata-rata kalau kita melihat kepada masyarakatnya sendiri ini sadar akan paham semangat untuk memperjuangkan NKRI ini tidak hanya dari penjajah yang pada periode silam, tapi sekarang ini bukan lagi penjajah yang Ya, kita tantangi. saya tidak mengatakan bahwa semangat itu sudah hilang sama sekali. Tetapi kita akui bahwa masih ada generasi kita yang punya semangat tinggi dan cinta terhadap Pasti. tanah air. Tetapi juga kondisi hari ini dengan berbagai tantangan, dengan perkembangan teknologi yang tidak ada batas lagi antara satu negara dengan negara yang lain, ya, maka ini membuat ya perubahan-perubahan yang terjadi pada bangsa ini. Perubahan-perubahan pola pikir, perubahan-perubahan sikap, ya. Nah, sikap-sikap hedonisme, ya kan, karena melihat di negara lain. Nah, ini yang harus kita jaga, ya. Jangan sampai pengaruh ya media sosial, pengaruh daripada digitalisasi membuat bangsa ini jadi terpecah. Setuju. Membuat bangsa ini tidak bersatu. Saling percaya itu sekarang kan sudah mulai meredup. Semangat saling percaya, semangat gotong royong. Nah, ini yang harus kita jaga. Toleransi. Toleransi. Nah, itu yang harus kita perkuat meskipun kita mengalami banyak berbagai tantangan, persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini, masalah kemiskinan, masalah kependidikan, masalah ketimpangan ekonomi, dan masalah-masalah lainnya, jangan ini menambah masalah lagi ketika kita, generasi kita, tidak mau bersatu. Baik. Itu, dan hilang semangat. Loyo ibaratnya, udahlah, nggak ada semangat lagi. Itu yang nggak boleh. Harus semangat tetap. Harus semangat Makanya tetap. selalu ya pengurus di Hadi 45 mengatakan merdeka. Merdeka. Itu Gitu. dia tadi pemirsa. Merdeka. Itu Perspektif semangat itu. dari Pak Edi Sopyan terkait tema kita. Lantas kita beralih kepada seorang akademisi, bagaimanakah beliau ini yang sejatinya ini dekat dengan mahasiswa dan juga generasi milenial yang sejatinya akan menjadi penerus bangsa ini. Memaknai semangat baru dan kontemplasi apa yang akan kita bawa dari kilas balik kita untuk mewujudkannya di HUT RI ke-78 ini, Pak Akademisi. Oke, terima kasih Mas Asril ya. Saya pikir begini, tema kita hari ini adalah semangat baru menyongsong HUT RI. HUT RI. Nah, ketika kita berbicara semangat baru itu kita berkontemplasi dulu. Kita berkontemplasi artinya kita lihat dulu Kilas baliknya ya? baliknya. Setuju. Jadi kalau kita mau mengukur sesuatu itu kan, kalau ada semangat baru berarti ada semangat lama. Nah, jadi saya sangat setuju tadi dengan Pak Edi Sopyan yang menyatakan modal utama para founding father kita itu, para pendiri negara kita itu adalah semangat yang menggelora, sehingga pada saat itu memunculkan dua pilihan. Dengan semangatnya mereka memunculkan dua pilihan. Apa pilihannya? Merdeka atau mati. Kan itu. Saya pikir itu pilihan yang sangat sulit sekali. Kalau tidak merdeka, lebih baik mati. Kenapa? Karena mereka tidak mau terus-menerus di bawah kekuasaan penjajahan yang sudah kita rasakan peliknya selama 3,5 abad dan ditambah lagi 3,5 tahun oleh penjajahan bangsa Jepang. Nah, dalam berkontemplasi itulah kita renungkan kembali sehingga memunculkan semangat baru apa yang harus kita lakukan ke depannya, the next future untuk bangsa Indonesia ini, khususnya generasi muda. Nah, saya pikir ada langkah-langkah konkret ya yang harus dilakukan sebagai bentuk euforia kita dalam menyongsong semangat baru hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kenapa? Saya pikir di usia kemerdekaan Indonesia yang sudah 78 tahun itu bukan yang usia yang masih muda lagi. Kalau kita ibaratkan itu seorang manusia, saya pikir itu sudah cukup matang, bahkan sudah memasuki usia tua dalam menjalani bahtera kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah banyak makan asam garam. Nah, saya teringat apa yang dikatakan oleh Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, sesaat setelah dia memproklamasikan kemerdekaan yang kata-katanya itu sangat menarik di awal kalimat pertamanya. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Nah, artinya ada kami di situ. Kata kami itu artinya kan majemuk, holistik, ya beragam di situ kan. Nah, artinya apa? Ada tantangan-tantangan yang harus kita perjuangkan yang lebih berat pada tahun-tahun masa-masa berikutnya yang dihadapi secara kolektif kolegial, tidak bisa bersifat individualistik. Nah, artinya apa?
kita harus bisa secara bersama-sama menghadapi tantangan bangsa ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita membangun sebenarnya ya dalam menyongsong semangat baru kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini, saya pikir semangat barunya itu bagaimana yuk mulai sekarang kita itu secara euforia menggelorakan bahwa kami bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang Pancasilais. Baik. Saya pikir sebagai akademisi ya, yang dekat saya katakanlah dengan kaum milenial, Setuju. apalagi saya menghadapi ratusan mahasiswa The setiap next hari, generation. the next generation dan agent of change, ya agen-agen perubahan yang di tangan mereka inilah kelangsungan hidup bangsa. Setuju. Nah, bagaimana kita tanamkan secara euforia, secara menggelora kehidupan Pancasila. Kenapa? Karena ketika mereka bisa menanamkan di dalam dirinya kehidupan Pancasila secara sistematis, maka mereka akan menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, yang sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding father atau para pendiri negara kita. Kenapa? Ingat sekali saya dikatakan oleh Bung Karno pada waktu itu melalui pidato-pidatonya, dia katakan, perjuanganku belum apa-apanya dibanding dengan perjuangan kalian pada masa yang akan datang. Perjuanganku adalah menghadapi penjajahan dan itu jauh lebih berat ketika perjuangan kalian menghadapi bangsa kalian sendiri. Artinya apa? Bangsa kita ini kalau tidak dijaga dengan baik, semangat menyongsong hari kemerdekaan ini bisa luntur dari waktu ke waktu. Baik, nah lantas Pak Akademisi bagaimana upaya kita untuk terus meningkatkan gelora dan juga euforia kita ini untuk menyongsong masuknya HUT RI ini, mengingat semangat ini tidak hanya sebatas selebrasi saja, tapi harus ada aktualisasi. Kepada Bapak dulu, nanti saya akan pindah kepada Pak Sopian. Baik, nah sebenarnya betul sekali itu. Jangan seperti begini, peringatan 17 Agustus dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu kan hanya selebrasi saja, hanya peringatan saja. Apa momentum yang kita tangkap di situ sebenarnya? Artinya kan harus ada implementasi atau aktualisasinya. Kalau kita di kalangan akademisi, yuk mahasiswa itu kita adakan perlombaan. Perlombaan itu yang bersifat akademik, bukan hanya seperti misalnya lomba ini dapat hadiah ini tanpa kesan. Harus ada kesan. Misalnya kita adakan lomba karya tulis mahasiswa. Temanya apa? Temanya adalah Semangat juang semangat mungkin? juang. Hari pahlawan atau Iya, seperti apa seperti itu. Artinya yang berkaitan dengan menyongsong peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa? Saya tekankan kepada para mahasiswa, tidak ada peringatan atau momentum apapun yang lebih penting bagi bangsa Indonesia peringatan di luar peringatan 17 Agustus. Absolutely yes. Kenapa? Karena disitulah peletakan dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Wow, thank you so much Pak Akademisi atas perspektifnya, dan saya juga ingin mencari perspektif lain dari Pak Edi Sopian atas semangat baru ini. Harus ada wujud aktualisasinya, dan seperti apa itu yang seharusnya kita pegang? Sebenarnya wujud aktualisasi itu jangan sekedar setiap tahun memperingati, dia harus sepanjang masa. Sepanjang masa? Iya, karena kan setiap ada perubahan, semangat baru itu betul perubahan. Pasti. Nah, jadi kita jangan alergi terhadap perubahan gitu loh. Jadi artinya tahun ini ya melihat latar belakang ke belakang, lalu tahun ini apa yang harus kita lakukan? Pastilah ada perubahan-perubahan. Nah, saya melihat masalah pendidikan ya, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, ya, pendidikan ini yang harus terus kita kembangkan, kita pupuk, kita tambah nih kurikulumnya. Nah, terkait dengan tahun ini, ya, Bapak Presiden besok di seluruh Indonesia akan mencanangkan penyerahan 10 juta bendera merah putih dari tanah Sulawesi. Wow. Jadi bagikan, dan kita di Sumatera Utara akan diserahkan oleh Bapak Gubernur di rumah dinas bersamaan dengan pertemuan Ramah Tamah dengan para pejuang-pejuang. Jadi membagikan. Mengapa sampai pemerintah ya harus membagikan? Berarti ya ada survei selama ini melihat animo masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang hari keramat itu pun setahun sekali kan susah. Sampai dibagikan, dicetak, dibuat oleh pemerintah, dibagikan gratis. Kita lihat nanti, apakah mulai besok berkibar apa enggak merah putih di Kota Medan. Nah, itu aja satu. Masih satu itulah akan dicanangkan sampai Bapak Presiden berangkat dari Jakarta menuju tanah Sulawesi, dari tanah Sulawesi itulah dia canangkan dan dia serahkan bendera merah putih 10 juta bendera merah putih. Sebenarnya belum apa-apa dibandingkan berapa kakak penduduk Indonesia ini kan. Mesti kan di tiap rumah, di tiap-tiap kantor-kantor pemerintah, ya ini kan harus berkibar ini bendera merah putih selama 1 bulan penuh itu.
dalam surat edaran itu 1 bulan penuh mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Nah, Untuk terus mengibarkan. ya, dan kami sendiri kalau di DHD 45 ada 2 kegiatan. Yang pertama kita akan meresmikan Museum Juang 45 Sumatera Utara. Dan itu museum itu periodisasi perjuangan 43 sampai 49 Sumatera Utara. Insya Allah diresmikan Bapak Presiden, saya ulangi, Bapak Gubernur, tanggal 18 berdiri. Ini untuk menjaga memori, ya, memori terhadap perjuangan. Untuk siapa? Untuk generasi muda. Jadi kita harapkan nanti anak-anak sekolah secara bergilir ya melihat itu bagaimana perjuangan itu. Lintasan lini masanya itu akan terlihat di sana. Bahkan kita gunakan teknologi informasi dengan lihat mereka CR-nya, dia bisa melihat secara langsung nanti perkembangan. Kita lihat bagaimana perjuangan misalnya Berandan Lautan Api misalnya, Berandan Bumi Angus. Dia pijit nanti gadgetnya itu dia akan lihat secara utuh bagaimana cerita daripada Berandan. Jadi kita menyesuaikan dengan perkembangan generasi milenial yang sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi mereka cukup melihat lebih dalam nanti dia tinggal lihat gadgetnya. Jadi itu yang akan diresmikan. Yang kedua, kita buat lomba video kebangsaan untuk tingkat SLTA ya. Se-Sumatera Utara. Jadi mereka berbicara tentang kebangsaan. Dia bisa meliput situs-situs sejarah yang ada di Kota Medan maupun di daerah-daerahnya. Dia cerita dengan 8 menit, dia share, dia masukkan ke internet. Nanti kita nilai dan tanggal 23 kita serahkan penghargaan dari gubernur. Itu menjadi aktualisasi untuk mensupport ya, mensupport. Jadi semangat anak muda dengan semangat baru ya supaya tertanam dia semangat memorinya terhadap perjuangan bangsa. Baik. Perjuang itu. Baik, lantas pemirsa setelah komersial berikut ini saya akan juga mencari pandangan dari kedua narasumber ini bagaimana terkait tentang paham pandangan terhadap semangat juang di tahun yang lalu dan juga tahun sekarang bagi masyarakat Indonesia. Sesaat lagi. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Tanggapan Publik dengan tema menariknya yakni Semangat Baru Sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Di segmen pertama tadi kita sudah banyak mengkaitkan terhadap perspektif bagaimana cara kita untuk menyambut dan bentuk aktualisasinya. Dan sekarang pemirsa, mungkin di segmen 2 ini saya akan mengajak Anda juga untuk mencari tahu atas pandangan dari kedua narasumber kita terkait bagaimanakah masyarakat Indonesia untuk memandang semangat juang pada tahun silam dan juga membentuk semangat juang pada tahun ataupun era-era seperti saat ini. Dari Pak Akademisi, apakah Anda melihat perbedaan tersebut? Saya melihat tentu ada perbedaan dari waktu ke waktu ya. Ini dalam perspektif saya, bagaimana saya melihat sebenarnya semangat baru untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan itu dengan berat saya katakan dari waktu ke waktu itu justru menurun. Terkikis artinya? Terkikis, ada degradasi, ada penurunan di situ. Kenapa saya katakan penurunan? Kalau kita bandingkan ya, kan dari awal tadi saya katakan untuk melihat sesuatu itu kita harus merefleksi dulu ke belakang. Bayangkan senada yang dikatakan oleh Pak Deddy Sopyan tadi misalnya, Presiden sampai menggelorakan 10.000 bendera walaupun jumlahnya kecil apabila dibandingkan jumlah penduduk atau jumlah rumah yang ada di Indonesia yang wajib mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh di bulan Agustus. Nah, kalau kita merefleksikan ke belakang, dulu para pejuang kita berdarah-darah, ya, taruhannya nyawa untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Sekarang dalam situasi yang sedang merdeka, yang sudah merdeka, yang tidak ada sanksi, apalagi sampai pertumpahan darah untuk mengibarkan bendera merah putih itu sampai dipaksa. Ya. Sampai kadang misalnya di rumah saya, kepala lingkungan itu sampai mengingatkan kita, benderamu kok belum dipasang. Harus Artinya, ada woyo-woyo ya? Iya, harus ada sedikit bicara. Nah, baru dikibarkan bendera. Artinya apa? Di situ kan kesadaran mulai terkikis sebenarnya. Kesadaran itu mulai terkikis, artinya bagaimana kita mau menjadi suatu bangsa yang besar ketika kita tidak menghargai perjuangan para pejuang kita dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Setelah merdeka itu ternyata kita tidak begitu euforianya mempertahankan kemerdekaan itu. Misalnya, itu kalau kita lihat dari satu segmen saja. Nah,
dari sisi pengibaran bendera. Bagaimana kita lihat dari sisi kaum milenial lah, saya katakan. Lagi-lagi saya katakan yang saya tiap hari bersentuhan dengan kaum milenial, terutama mahasiswa yang merupakan agent of change, yang tampuk kekuasaan negara ini di masa-masa yang akan datang itu berada di tangan mereka. Itu juga mereka, saya pikir, ini mohon maaf ya, saya tidak tahu ini mungkin paham saya yang keliru, tapi ketika saya berbicara dengan staf-staf pengajar yang lain, di tangan generasi muda itu pun untuk mempertahankan kemerdekaan itu saya pikir telah terjadi degradasi. Jangankan, kalau dulu kita begini Pak, saya pernah suatu waktu ujian meja hijau mahasiswa, saya tanya dulu, ini baru beberapa waktu yang lalu, Anda coba sebutkan 10 nama pahlawan pejuang kemerdekaan. Saya tanya, dari 3 mahasiswa, 1 pun tak ada yang bisa menjawab. Artinya apa? Ini kan sebagai refleksi. Kalau kita dulu waktu SD ada namanya mata pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Saya nggak tahu sekarang itu ada atau tidak. Tapi ketika itu tidak ada, bagaimana generasi kita ini bisa mempertahankan kemerdekaan, sedangkan yang merebut kemerdekaan itu tidak dia kenal sama sekali. Nah, artinya dalam penilaian saya telah terjadi degradasi, penurunan semangat dalam saya katakan semangat dalam mempertahankan, dalam memperingati setiap hari kemerdekaan itu. Tiap tahun itu semakin menurun. Karena saya waktu kecil-kecil dulu misalnya menyambut 17 Agustus itu, euforianya itu luar biasa. Setiap kampung itu membentuk panitianya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan 17 Agustus. Diadakan berbagai perlombaan dengan semangat-semangat kemerdekaan itu. Artinya apa? Ada edukasi bagi masyarakat di situ. Kalau sekarang kan 17 Agustus siapa yang memerayakan? Orang pada healing semua kan rata-rata. Artinya disitulah terdegradasi. Sebelum ke Pak Edi, what it makes comes in our life? Apa yang membuat hal tersebut terjadi pada diri kita? Sebenarnya begini ya, kalau kita bertanya apa yang menjadi itu penyebab itu semua, sebenarnya pemahaman itu sendiri. Pemahaman yang kurang. Artinya informasi juga yang kurang. Ya, sebenarnya kalau informasi itu tergantung daripada diri kita sendiri. Kalau kita acuh terhadap sesuatu itu kita akan berusaha mencari. Tapi ini kan seperti acuh tak acuh. Kalau dia berusaha mencari informasinya itu bisa dia peroleh. Apalagi sekarang ini di zaman era digital, sejarah apapun pun itu bisa dengan mudah kita dapat. Beda halnya kita beberapa waktu yang lalu. Itu kita harus beli bukunya, kita baca kalau kita mau melihat rekam jejak sejarah perjuangan bangsa ini. Tapi sekarang tidak. Artinya seperti yang saya katakan tadi, ditanya 10 nama pahlawan saja dia tidak tahu, tidak mengetahui. Bagaimana dia mau menghargai jasa-jasa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia? Bagaimana dia mau mempertahankannya? Sebab dalam kontekstualitas sejarah itu, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawan. Baik. Terima kasih Pak Dhani Sintara atas informasi dan perspektifnya. Saya kembali untuk hal yang sama untuk mendapatkan sinkronisasi. Pak, ini signifikansinya adalah degradasi telah terjadi atas pemahaman untuk semangat juang yang saat ini dengan semangat yang juang silam. Apakah Anda melihat perbedaan dalam hal-hal tersebut? Ya, saya sependapat dengan Pak Dhani ya. Kami dari Badan Pembudayaan ya, Kejuangan 45, pembudayaan, lembaga walaupun bentukan pemerintah, tapi ini kan bukan lembaga pemerintah yang mengurusi itu. Kembali lagi, jadi persoalan kurikulum pendidikan ini yang harus kembali lagi. Jadi artinya pemerintah, ayolah kita tidak usah lagi merasa alergi. Oh ini dulu kan produk Orde Baru, jangan begitu lagi gitulah. Bahwa pendidikan moral Pancasila, pendidikan budi pekerti, pendidikan sejarah, coba hitung berapa jam yang diperoleh anak SD, SMP. Saya masih ingat setingkat SMP saja, kita sudah tahu kita pahlawan-pahlawan kita. Setingkat SMA, ya, kita dulu ada penataran P4, kalau masuk perguruan tinggi, apalagi masuk pegawai. Dan itu semua dipelajari, bukan berarti itu ya sebuah ideologi untuk mengelenggengkan sebuah rejim kekuasaan, tidak itu. Itu adalah empat pusaka bangsa ini mestinya harus diajarkan oleh generasi kepada generasi. Ya, generasi demi generasi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah 4 pusaka yang diwariskan oleh nenek-nenek moyang kita ya sampai Indonesia merdeka. 4 ini. Nah, coba tanya sekarang generasi muda kita.
kemarin ya calon-calon paskibraka tuh, dia enggak tahu beberapa nama pahlawan. Saya tidak salahkan mereka. Mungkin kalau kurikulumnya yang tidak mengajarkan tentang pahlawan, apalagi tanya, coba sebutkan dari 12 pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Coba satu aja. Ya mungkin ya Singamaraja masih terbayang mereka ya. Tapi yang lain misalnya, ya kan? Misalnya, mengapa dibuat jalan Zainul Arifin? Siapa Zainul Arifin? Iya. Nggak tahu. Padahal itu pahlawan nasional dari baru. Abdul Haris Nasution mungkin salah satunya. Abdul Haris Jenderal Besar misalnya, Abdul Haris Nasution. Ada 12, ya kan? Nah, makanya dengan hadirnya museum-museum itu, silakanlah datang, ya kan? Para generasi muda, tengok di situ akan terlihat. Persoalannya, ada apa nggak animo guru mengajak muridnya datang ke sana? Terus adakah kurikulum yang mengajarkan tentang itu? Nah, jadi kalau kita mau ya, terus menerus bangsa ini besar, bangsa ini tidak terancam ya semangat persatuannya, tidak terancam persatuannya. 4 pusaka itu harus diajarkan kepada generasi muda itu. Baik Pak Edi Sofian, saya intervensi sedikit. Kalau Anda katakan tadi bahwa hal ini adalah menyebabkan terkaitnya kurikulum yang mungkin saja kurang ada inovasi dalam mengimplementasikan nama-nama pahlawan kita agar dikenang. Bukankah pada zaman sekarang hal-hal yang mudah itu mendapatkannya dari teknologi? Kalau orang berkata seperti itu. Kalau diajarkan dari teknologi, tentu kan dengan kemauan sendiri. Tapi kalau dididik dia, ada tes ujiannya, diajarkan dia langsung berdialog dia dengan murid, bahkan sekarang diajak dia melihat. Coba saya minta kalian duduk di lapangan Merdeka. Tahukah lapangan Merdeka itu apa? Kalau ditanyanya, oh ini dulu Pak Merdeka Wall, kata anak milenial kan di sini tempat duduk-duduk. Enggak tahu dia pada tanggal 6 Oktober tahun 45 atas perintah Bung Karno, Gubernur Sumatera pertama, membacakan teks proklamasi. Ribuan rakyat Sumatera Utara ini dengan semangatnya datang dengan semangat membacakan teks proklamasi. Jejak itu adakah hari ini misalnya? Lantas kekurangan apa yang dari generasi kita kalau untuk paham akan hal ini kalau bisa dibilang? Kekurangan paham sosialisasi kah atau edukasi sendiri? Edukasi yang paling penting. Sosialisasi itu kan ya mengikuti tidak terus-menerus ya. Jadi kalau edukasi dididik, pelajaran SD, apa sih pelajarannya? SMP, SMA, universitas. Itu harus terus-menerus. Jangan menunggu, sekarang kan tinggal lihat saja. 10 pahlawan nasional, buka aja di internet. Kalau dia mau buka. Kalau nggak mau ya? Gimana? Kalau nggak mau nggak akan tahu juga seperti Pak dosen bilang tadi. Tapi pemahamannya yang kurang. Jadi saya kira akan marilah kurikulum tentang berbangsa dan bernegara ini. Ya, memori-memori kebangsaan ini, memori sejarah bangsa ini. Dudukkanlah itu dalam sebuah kurikulum pendidikan. Baik, Pak Edi. Itu yang penting menjadi evaluasi kita dalam menyemangati ya semangat 78 tahun Indonesia merdeka ini. Baik, nah itu dia tadi perspektif untuk di segmen 2 dari kedua narasumber kami. Lantas seperti apa gerakan-gerakan yang seharusnya kita lakukan ini untuk dapat menggelorakan lagi semangat-semangat untuk menyongsong HUT RI ini dalam memaknainya sesungguhnya. Sesaat lagi pemirsa. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam acara tanggapan publik dengan tema menariknya yakni Semangat Baru Sambut HUT Republik Indonesia. Lantas bagaimanakah gerakan-gerakan apa saja yang seharusnya kita petik dari pejuang-pejuang kita pada kilas balik itu untuk bisa kita implementasikan di masa yang sekarang untuk Anda lebih semangat dalam menyongsong HUT RI ini. Dari Pak Akademisi, apa yang perlu kita ambil gerakan-gerakan ataupun kegiatan yang bisa menjadikan putar balik kita? Sebenarnya begini, kalau semangat baru ya, gerakan-gerakan yang harus kita lakukan yang pertama itu kembalikan segala sesuatu itu kepada khitahnya, kepada tujuan awalnya. Artinya bagaimana kita secara sistemik ya, secara masif menggelorakan kembali semangat juang dari para pendiri negara kita, daripada pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Kalau dia di bidang pendidikan misalnya, jangan lepas yang namanya edukasi di bidang pendidikan itu terus digelorakan dari mulai tingkat dasar sampai kepada tingkat perguruan tinggi tentang sejarah-sejarah perjuangan bangsa. Kenapa? Karena ketika para generasi muda itu tidak mengenal atau tidak tahu sama sekali misalnya terhadap pejuang-pejuang kemerdekaan itu, para pahlawan itu, maka para pemuda itu sendiri tidak akan memiliki sense of belong ya. Tidak akan memiliki rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, tentu itu akan membawa dampak negatif dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia ke depannya. Maka dari itu
melalui kesempatan ini saya pikir gerakan-gerakan yang harus dilakukan untuk tetap bisa menumbuh kembangkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, untuk menyongsong 17 Agustus sebagai hari proklamasi kita, dengungkanlah itu secara sistemik melalui dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu tadi ditanamkan kembali dalam ke dalam benak anak bangsa. Seperti yang dikatakan Pak Edi Sopyan tadi, 4 pilar kebangsaan itu. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita memiliki rasa memiliki terhadap 4 pusaka bangsa itu, 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu, maka saya pikir jiwa atau semangat untuk memperingati hari kemerdekaan itu tidak akan pernah luntur dari jati diri anak bangsa. Saya pikir begitu. Lantas kalau berbicara tentang gerakan, pasti ada orang ataupun satu figure yang harus menggerakkannya tersebut. Siapakah yang harus Pasti, memiliki peran? makanya saya katakan tadi dia harus sistemik. Seluruh elemen bangsa, terutama yang jadi motor penggeraknya itu adalah pemerintah itu sendiri. Kalau pemerintah tidak mau kehilangan momentum memudarnya rasa cinta anak muda terhadap bangsa Indonesia ini, maka dia harus mengadakan gerakan secara sistemik untuk mengembalikan 4 pusaka bangsa tadi, yaitu 4 pilar kebangsaan tadi. Kalau tidak, saya yakin pada masa-masa yang akan datang itu Lebih meningkat degradasi. pasti akan terjun bebas. Nanti salah-salah anak muda itu di masa yang akan datang tidak tahu lagi dia kapan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Terutama merawat peninggalan-peninggalan sejarah budaya bangsa. Misalnya saya katakanlah yang di Medan ini saja ya, tak usah kita jauh-jauh sampai ke luar negeri. Yang di Medan ini saja bagaimana tugu-tugu perjuangan kan punya historis dan sejarahnya masing-masing. Kalau kita pergi ke negara orang, tempat-tempat bersejarah itu pun mereka rawat. Sebagai apa? Kenapa mereka rawat itu sebenarnya? Historical places ya? Ya, itu ada sejarahnya di situ. Supaya orang ketika datang ke situ, dia paham dan ada rasa ingin tahu mempelajarinya. Kalau kita kan tidak. Baik. Kalau tadi kita katakan, kan sekarang tinggal searching di Google. Itu kan tidak ada paksaan. Ya kalau dia mau. Kalau dia nggak mau kan dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau melalui edukasi, ada suatu paksaan secara halus, secara lembut, sehingga mewajibkan dia memahami tentang itu, maka di situ kita memperoleh poin penting bahwasanya degradasi pemahaman anak bangsa tentang kemerdekaan tidak akan pernah luntur. Baik, saya beralih ke Pak Edi Sopyan kalau begitu. Pak, gerakan apa yang seharusnya kita ambil dari kelas balik kita, yang kita implementasikan ke depan ini untuk menyongsong hal-hal negatif itu terjadi, hal-hal positif yang akan terjadi? Baik, dulu para pejuang kita tidak pernah berkata saya dapat apa. Justru ketika dia melihat saya akan malu jika tidak berbuat apa untuk bangsa ini. Tapi kalau hari ini pada saat mau bergerak untuk bangsa ini, saya dapat apa ya? Apa bagian saya nanti? Gitu. Nah, itu yang sudah terjadi degradasi. Jadi daya juang itu yang harus ditumbuh kembangkan oleh anak-anak muda kita sekarang, anak-anak milenial. Kepada anak-anak milenial, saya berpesan ya buat anak-anak kita ini. Anda tidak usah khawatir dan Anda tidak usah merasa pesimis bahwa pahlawan itulah yang ada di pusara, di makam pahlawan. Bahwa Anda pun, anak-anakku, bahwa kelak bisa menjadi pahlawan-pahlawan. Ya, menjadi pahlawan kemanusiaan, pahlawan karena kecerdasanmu, pahlawan karena kekuatanmu, ya. Jadi itu juga pahlawan kehidupan bangsa. Suatu hari, ya, kalian pun bisa pusara kalian di makam pahlawan. Nah, persoalan sekarang hari ini, ketika Hairul Anwar mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sekarang, kita tanya dulu, kita yakin apa enggak bangsa kita ini bisa berdiri 1000 tahun lagi? Kalau begini terus, saya, yang usia saya sudah 59 tahun, saya agak ragu nih Indonesia ini bisa 1000 tahun lagi tegak apa enggak dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Nah, oleh karena itu marilah ya kita membangun semangat baru, melakukan perubahan yang buruk, mari kita hilangkan. Kita tumbuhkan semangat baru untuk melakukan perubahan-perubahan lebih baik. Yang kedua, jangan mengkelam hitamkan masa lalu itu. Setuju. Kadang-kadang kita selalu menghilamkan semua masa lalu. Tak selamanya masa lalu itu kelam. Karena ada secercah ya hal-hal yang positif yang dilakukan oleh masa lalu
itulah perlu dilanjutkan. Nah, makanya dari rejim ke rejim kita harus ya berjiwa besar, pemimpin-pemimpin yang akan datang ya, untuk bisa meneruskan sesuatu yang baik, yang positif untuk bangsa ini. Sesuatu yang sempat ditinggalkan oleh rejim sebelumnya, mari kita perbaiki. Bagaimana kita berangkat kembali lagi ketika founding father kita bisa mendirikan bangsa ini dengan semangat musyawarah dan mufakat, dengan berbeda agama, ya mereka bisa ya menjaga keutuhan Indonesia ini, bisa merdeka. Rasanya dengan keterbatasan yang dulu bisa, masa sekarang dengan segala kelengkapan yang kita miliki kita tak bisa. Nah, itu yang harus menjadi renungan buat kita semua di hari kemerdekaan ini. Saya yakin dengan berkontemplasi dari masa lalu dan kita ingin hari esok Indonesia itu lebih maju, lebih baik lagi. Tentunya hal-hal yang menjadi fondasi bangsa ini bisa berdiri, itulah yang harus terus kita ajarkan kepada generasi kita zaman berjaman. Baik, berbicara tentang generasi Pak, kalau Anda lihat saat sekarang ini bagaimana peran generasi milenial yang seharusnya Anda harapkan untuk kemajuan dan juga kekuatan bangsa kita? Saya masih tetap optimis bahwa generasi milenial, meski sudah ada pengaruh-pengaruh asing, saya budaya-budaya lain? masih optimis, tapi jangan biarkan mereka. Nah, berikanlah reward, pemerintah kah, kita orang tua, berikan reward walaupun sekecil apapun ketika mereka mampu melakukan perubahan-perubahan sesuatu yang lebih baik lagi dari hari ini. Berikan reward ya, sehingga mereka ada semangat mereka untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi. Generasi muda kita ini kan cukup banyak ya. Saya yakin kok hanya sekian persen itu yang berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya, rasanya mereka masih bisa kita arahkan dan kita yakin ya 2045 ya akan menjadi besar bangsa ini karena akan dikenakodai oleh anak-anak muda hari ini yang semangat patriotismenya, nasionalismenya, wawasan kebangsaannya, cakrawala dunianya juga tinggi. Dan dia bisa bersaing dengan mengembangkan teknologi, ya, ilmu pengetahuan, ya, bisa bersejajar bangsanya dengan negara lain. Baik, terima kasih Pak Idi. Saya kembali kepada seorang akademisi. Pak, tadi kalau kita berbicara tentang generasi milenial ini sudah pasti kita kaitkan tentang hadirnya juga akademisi. Yang mana setiap hari bersentuhan para generasi milenial ini dengan kegiatan dan juga tingkah pola laku mereka dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Apa yang seharusnya dari seorang akademisi dan peranan pendidikan tanamkan untuk jiwa patriotisme ini kembali menggelora lagi? Oke. Sebenarnya kalau kita dari perspektif akademisi ya, begini. Ada pepatah yang mengatakan begini, guru yang baik itu dia mengajar, guru yang ulung itu dia mendemonstrasikan, guru yang maha guru itu dia menjadi inspirator. Jadi ya bagi kita dosen itu bagaimana sebelum kita berbicara kepada generasi muda kita, kepada kaum milenial kita tentang segala sesuatu, terutama untuk kelangsungan hidup bangsa kita, ya menghargai jasa-jasa perjuangan para pahlawan kita, kita harus mulai dulu dari diri sendiri. Jadi bagaimana seorang dosen itu, seorang guru itu sebagai pembentuk karakter agent of change the next generation, ya sebagai pembentuk karakter para pemimpin-pemimpin yang masa yang akan datang, dia harus berbenah diri dulu. Artinya guru itu pun, dosen itu pun harus bisa menjadi inspirator bagi anak didiknya, baru dia bisa tanamkan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa para pahlawan kita. Oke, baik. Menarik sekali kalau kita berbicara tentang jiwa patriotisme ini, semua peranan harus memiliki andil dalam untuk membangun semangat juang tersebut. Baik Pak, kita sekarang beralih kepada tema untuk HUT RI ke-78 ini mengangkat tema yang sangat menarik sekali, mengusung tema yang sangat-sangat edukatif menurut saya, yakni Indonesia maju atau teruslah melaju untuk Indonesia. Dari Pak Edi, bagaimana untuk memaknai tema kita pada tahun ini? Indonesia maju dan teruslah melaju, Yes. ya kan? Artinya pemerintah menjelaskan tentang capaian-capaian, prestasi, keberhasilan-keberhasilan dari perjalanan bangsa ini. Dan kita juga harus ikut bersama-sama untuk mengakui ya dan mendukung keberhasilan tersebut, tetapi juga kita juga harus bersama-sama juga untuk mengakui dan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, dengan apa yang disampaikan ya, apa yang
dipaparkan tentang Indonesia hari ini, tentunya ada rasa optimis kita bahwa Indonesia itu haruslah melaju. Kita jangan turun ke belakang. Nah, melaju itu tidak hanya melaju dalam bidang pembangunan fisik, tapi yang paling penting melaju misalnya semangat gotong royongnya, persatuan dan kesatuannya, semangat bertoleransinya. Nah itu melaju semakin kokoh, semakin kuat. Nah, apalagi tahun depan kita akan menghadapi pesta demokrasi. Jangan sampai pesta demokrasi membuat bangsa ini terpecah. Hasil yang sudah ada malah bukan lagi melaju, bisa jadi Melayu kan. Nah itu yang harus kita harus jaga itu. Nah oleh karena itu kepada para kontestan politik yang ingin tampil menjadi politisi-politisi, jaga itu persatuan dan kesatuan itu, jaga 4 pusaka itu, jangan usik dia, ya, jangan usik dia hanya untuk kepentingan politik, karena ini rawan, ya, itu rawan. Saya kira tema itu sangat baik ya, untuk bisa memberikan semangat baru bagi kita bahwa bangsa ini sudah semakin maju. Ya, dan kita terus tidak ingin mundur ke belakang, harus terus maju dan terus melaju. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, saya juga akan mendapatkan perspektif dari seorang akademisi terkait tema kita pada HUT RI ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Seperti apa itu? Nah, begini, sebenarnya terus melaju untuk Indonesia maju itu kan sebuah pengharapan. Artinya namanya terus melaju itu kan untuk waktu-waktu yang akan datang. Sebenarnya itu adalah suatu bentuk optimisme daripada pemerintah menylogankan untuk teruslah melaju untuk Indonesia maju. Nah, yang paling penting dari segala hal penting itu artinya kan semua sektor kan harus melaju ini. Yang paling penting dan menjadi kunci utama itu adalah yang melaju itu adalah bentuk revolusi mental daripada para generasi bangsa itu sendiri. Bagaimana mental para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia itu supaya Indonesia itu bisa senada dan sejalan teruslah melaju untuk masa-masa yang akan datang. Sebenarnya yang saya tunggu-tunggu daripada akhir daripada pemerintahan Presiden Jokowi itu adalah bagaimana indeks persepsi pembentukan revolusi mental yang dicanangkan atau digaung-gaungkan selama ini. Sebenarnya itu adalah suatu slogan pilihan tepat ketika mental pemuda dan pemudi kita sudah sangat baik, maka jangan ragu dan kita akan tetap optimis Indonesia akan teruslah melaju. Wow, sangat keren kali dan saya berikan apresiasi atas kedua perspektif yang telah menutup perjumpaan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Pak Edi Sopian dan juga disusul dengan kehadiran Pak Dhani Sintara untuk tema menarik kita Semangat Baru Sambut HUT RI. Semoga bermanfaat dan juga semoga menginspirasi Anda di rumah sana pada sore hari ini. Pemirsa, demikian tanggapan publik edisi Kamis 10 Agustus 2023 kami persembahkan kepada Anda. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Saya Muhammad Azrul Nasution. Selamat sore, sampai jumpa.